background pendidikan Magister Agama dan Pendidikan, lalu juga memiliki background pendidikan sarjana pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi kan kita bahasnya investasi. Nah, ini tentunya Mang Amsi ini bukan orang sembarangan. Pasti teman-teman di sini yang khususnya anak FEB ngerti sih ya. Mang Amsi ini sudah tersertifikasi Registered Security Analyst atau RSA, Registered Technical Analyst atau RTA, Associate World Planner AWP, dan juga pendidikan bahasa Arab. Mungkin kita langsung panggil aja kepada Mang Amsi, monggo langsung naik aja ke panggung. Saya Mang Amsi, mungkin langsung duduk aja kita biar ngobrolnya enak ya. Iya. Iya. Ya, jadi teman-teman, beliau ini adalah penulis buku yang akan kita obrolin hari ini, yaitu adalah Master Investor dan juga Saham Syariah Kelas Pemula. Mungkin dan ya Mang Amsi berasal dari Cianjur ya Mang Amsi ya. Ya, alhamdulillah. Mang Amsi udah menikmati Semarang belum? Baru tadi kan datang subuh, kemudian nyari tempat tidur di Kauman, di masjid. Ternyata banyak nyamuk. Akhirnya jalan-jalan nemu hotel. Iya. Tidur di lobi, ditegur satpam. Iya. Lanjut lagi. Jadi baru tidur 1 jam belum nikmati. Iya. Baru keburu dijemput Mas Fani. Oh iya, mungkin habis ini mungkin spare waktu dulu ya. Oh ya. Iya, teman-teman juga jangan lupa di belakang, mungkin sebelum kita mulai ini kan kita pada intinya acara pada hari ini kan kita membahas tentang buku yang diprakarsai oleh Mang Amsi. Mungkin biar teman-teman mungkin kalau mau tahu lebih dalam isi bukunya, di belakang situ rekan-rekan dari Gramedia sudah menghadirkan ya semacam booth dengan diskon 10%. Mungkin teman-teman boleh langsung lihat-lihat aja ke sana kalau semisal punya minat, dan bukunya itu macam-macam. Dan juga kalau teman-teman mau cari tentang buku Master Investor dan Saham Syariah Kelas Pemula, mungkin boleh langsung aja ke sana ya. Oke. Mungkin sebelum kita bahas lebih dalam, buat intermezzo aja. Jadi buku Master Investasi ini adalah buku yang akan menjelaskan yang berisi tentang pandangan dari 10 penulis, benar Mang Amsi ya? Betul. Ya, lebih dari 10 penulis tentang bagaimana mengelola keuangannya. Ya, mindset investasinya. Jadi tujuannya itu ini juga salah satu yang menjadi kunci, karena dijelaskan adalah yang kita harus mengupgrade pola pikir kita. Bukan mencari keuntungan maksimal, tapi mencari keuntungan stabil dan juga merdeka finansial. Itu yang dimana tujuan utamanya ya Mang Amsi ya, benar ya? Iya. Dan juga yang kedua adalah buku sinopsis syariah kelas pemula yang dibuat langsung sama Mang Amsinya sendiri. Iya. Ya, seperti kita ketahui, saham syariah ini kan adalah mulai mencuat di dalam pasar modal Indonesia itu kan tahun 97 ya. Dengan dana reksa syariah. Lalu juga didukung lagi dengan munculnya Jakarta Islamic Index tahun 2000. Benar Mang Amsi? 2000. Oke, jadi kalau misalnya Mang Amsi, mungkin kalau dari aku sendiri yang jadi orang awam ya, saham syariah itu adalah saham-saham yang dimana proses bisnisnya atau proses terjadinya ya bisnis itu mengikuti syariat-syariat Islam. Itu benar Mang Amsi? Seperti itu berarti. Cuman kan mungkin buku ini itu Mang Amsi itu kan hadir karena memiliki Mang Amsi juga di CV-nya dijelaskan bahwa memiliki sebuah motivasi utama dalam mengedukasi tentang saham syariah nih. Ya, mungkin boleh langsung aja kita ngobrol langsung tentang buku pertama ya, tentang Master Investor. Mungkin bisa cerita sedikit tentang bagaimana Mang Amsi ikut serta dalam pembuatan buku ini. Kan 10 penulis nih, dan apa perannya, mungkin Mang Amsi menjelaskan apa, mungkin di buku itu juga jelasnya apa, mungkin latar belakang para penulisnya gitu, mungkin boleh dijelasin Mang Amsi. Oke. Terima kasih Mas Arif. Sebelumnya saya ingin mengucapkan bahasa Jawanya selamat sore ya. Selamat sore aja. Saya bukan orang sini. Saya pakai bahasa Arab aja deh. Masaul khair. Selamat sore semuanya. Izinkan saya Mang Amsi. Mang Amsi itu sebenarnya singkatan ya. Bagi teman-teman yang sudah kenal saya di sini juga ada senior saya Bu Dede gitu, Mas Fani, Kang Radik, kemudian Ibu Kartika yang
alhamdulillah ini hikmahnya adalah Mas Fani, saya bisa ketemu orang yang mungkin 3 atau 5 tahun itu hanya melihat nama aja di WA gitu atau di Telegram gitu. Banyak di sini tadi juga ada, Mang saya ini, Mang saya ini. Saya namanya aja, tapi saya itu punya kebiasaan karena basic saya guru ya, basic saya guru, jadi menyimpan nama itu dengan kenalnya pertama kali di mana. Misalnya ketemunya di Semarang atau misalnya di mana, saya tulis SMG tahun berapa, namanya siapa gitu. Seperti itu kalau saya punya kode gitu. Ibu Dede misalnya simpan misalnya worksheet karena pernah ikut workshop apa gitu. Mas Ari juga sama. Jadi kebiasaannya seperti itu. Nah, perkenalkan nama saya Mang Amsi. Amsi itu singkatan, nama saya aslinya Asep Muhammad Saiful Islam. Dari namanya udah ketahuan saya Sunda banget. Gak ada nama Asep di Jawa ya. Meskipun ada Asep Supriyanto, biasanya aslinya Sunda, cuman ayahnya orang Jawa biasanya. Tapi yang namanya Asep tinggal di Sunda. Nah, kita punya komunitas Asep-Asep. Itu sudah sampai level DPP, tapi nggak akan menyaingi PDIP ya, tenang aja. Seperti itu. Ya, saya bagian Menteri Ekonomi di Asep-Asep itu. Jadi kalau Indonesia punya Sri Mulyani, Asep-Asep punya saya. Amsi itu tadi, kemudian Mang itu panggilan Pak Ade kalau di sini ya, Paman. Gitu. Kenapa? Karena saya nikah dengan seorang perempuan bungsu 12 bersaudara dan ponakan saya lebih dari 40. Jadi manggilnya Mang gitu. Mang itu kan tukang gitu. Di Sunda itu panggilan akrabnya Mang. Dan biasanya kalau mau menjelang Ramadan itu saya harus siap-siap karena bagi-bagi THR-nya banyak gitu. Bayangin aja kalau seorang 100.000 kali 40 beli berapa gitu. Itu mungkin sudah setara gaji saya ya. Nah, ketika ditanya menulis buku Master Investor itu apa? Master Investor sebenarnya bukan berarti saya seorang investor yang master gitu. Kalau saya selalu mengatakan mungkin di antara 10 penulis ini saya memang paling master ya. Masih terbelakang maksudnya. Master akan masih terbelakang. Karena saya merasa kalau yang lain memang penulisnya bestseller. Jadi Mas Windy itu pernah cerita ke saya, Mang nanti datangnya ke Jakarta kita ngundang berapa orang penulis supaya menulis buku gitu. Tapi buku penulisnya itu penulis yang kategorinya katanya bestseller. Terus saya kaget, emang saya bestseller bukunya? Karena kan buku yang pertama yang biru itu ya. Saya nggak promo ya, cuman kalau mau beli di belakang gitu. Jadi buku yang pertama itu ternyata alhamdulillah dalam 2 bulan, nah rilisnya itu alhamdulillah bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan itu saya teringat buku yang pertama, karena beresnya itu pas bulan Ramadan terbitnya. Dirilisnya pun pas bulan Ramadan, bulan Juli 2020. Tapi secara launchnya Mei sudah terbit. Tapi di tokonya itu 6 Juli 2020. Dalam 2 bulan itu cetakan pertama habis. Karena saya nggak menyangka coretan sederhananya itu banyak yang baca ternyata ya. Ternyata orang nggak baca tulisannya sebenarnya, cuma lihat langsung indeksnya di belakangnya. Karena di belakangnya lebih berharga daripada tulisannya gitu. Kan kalau teman-teman yang di UIN ya, itu ada namanya saya lupa nama satu buku karangan dosen UIN Jakarta yang diburu itu bukan tulisannya, tapi indeksnya di belakang. Karena indeks di belakang itu memuat data penting tentang sahabat Nabi gitu. Saya juga merasa seperti itu, yang beli buku Saham Syariah kelas pemula atau singkatannya Sari Kelapa ya. Jadi kalau nanya ke Gramet, Pak mau beli buku apa? Beli buku Sari Kelapa. Nanti ditunjukinnya ke menu masakan, Bu. Tapi Sari Kelapa itu singkatan Saham Syariah kelas pemula. Insya Allah tahun ini saya akan menerbitkan buku kedua, namanya Sari Kenanga, Saham Syariah kelas menengah. Nanti yang ketiga Sari Ketan, Saham Syariah kelas lanjutan. Karena saya suka menyingkat, Amsi, ahli membuat singkatan iseng. Nah, seperti itu. Jadi ketika saya diminta menulis, dikumpulkan, kita diminta buat satu tulisan sekitar 10 halaman tentang mindset investasi sesuai dengan yang dilakukan. Karena saya kebetulan lebih concern di bidang syariah, di bidang pasar modal syariah, maka yang saya tulis tentang mindset investasi syariah seperti itu. Kalau Pak Irwan itu kan kepala divisi pasar modal syariah, beliau lebih membahas tentang perencanaan keuangan ala syariah. Pak Prita Gozi, mungkin teman-teman udah banyak yang kenal, beliau perencana keuangan terkenal, maka beliau menulisnya tentang financial planning. Ada juga yang basisnya seorang trader, dia menulis mindset tentang trading. Jadi yang 10 buku ini gado-gado sebenarnya. Secara kontennya gado-gado, tetapi secara garis merah benang merahnya sama tentang mindset investasi berdasarkan latar belakang masing-masing. Jadi itu latar belakangnya kita dikumpulkan, kategorinya penulis-penulis bestseller. Alhamdulillah, terima kasih juga buat teman-teman karena di Semarang juga banyak yang membeli buku untuk pre-order yang pertama itu ada beberapa orang, banyak ya dari sini. Dan itu kita menjadi bestseller karena dalam waktu 2 tahun ya,
kita udah terbit 4 kali alhamdulillah. Nah, dan ternyata bestseller bukan hanya masalah cetakannya banyak atau tidak, tapi uangnya banyak ke Gramedia gitu. Karena kan namanya best sales. Jadi saya mungkin terbitnya baru 4 cetakan, tapi karena buku saya tebal dan harganya mahal, duitnya gede begitu. Makanya jadi best seller ya. Jadi best seller bukan hanya masalah jumlah eksemplarnya banyak, tapi juga lebih ke masalah value-nya. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa menulis bareng 1/9 penulis hebat lainnya, dan saya lebih fokus di investasi syariah Mas Arif gitu. Itu pengantarnya. Jadi oke, berarti bisa disimpulkan bahwa isinya itu ya itu macam-macam lah ya. Macam-macam, tapi benang merahnya mindset. Benang merahnya mindset. Nah, mungkin bisa di-share sedikit ya. Mungkin kita sambil diskusi aja ya. Spill dikit nah, iya boleh. Bahasa baru kan ya, spill aja ya. Saya nggak main TikTok malah sih. Saya punya. Saya menyesuaikan audiens. Audiens sekarang udah geser ke TikTok. Saya jadi TikTok terus. Iya. Bahasnya apa tuh? Iya, nggak bisa joget saya. Gak apa-apa, yang penting ilmu. TikTok harus seimbang, itu harus ada ilmunya juga. Ya mungkin bisa dikasih tahu sedikit, maksudnya kalau semisal tentang itu kan berarti mindsetnya itu macam-macam. Mungkin Bang Amsi boleh menjelaskan mindset dari beberapa orang. Tadi juga udah dijelasin singkat kan ya. Trader, financial planner. Mungkin dari Bang Amsi sendiri bisa cerita lebih dalam lagi. Kenapa maksudnya gini? Ini kan kita habis ini bahas tentang buku Bang Amsi yang Sari Kelapa tuh. Saham syariah kelas pemula. Nah, ini kan berarti nanti ini akan ada nyambung-nyambungnya. Karena salah satu tujuan saya itu sebenarnya pengen tahu. Iya. Gimana maksudnya mindset investasi itu seperti apa, apalagi khususnya syariah gitu. Karena kalau saya melihat ya syariah sebenarnya sama aja. Cuma kan pasti ada bedanya atau pasti ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan gitu. Mungkin boleh diceritain Mas. Oke, terkait mindset investasi syariah ya teman-teman semuanya. Saya selalu kalau ngisi acara supaya lebih mudah dihafal, saya pakai singkatan. Nah di mindset ini juga buku saya itu ada singkatan juga, tapi singkatannya abjad gitu, bukan singkatan berarti apa ya, akronim, bukan akronim juga, apa ya, ABCDEFGH Mas, ABCDEFGH gitu. Itu mindset investasi syariah yang saya rangkum. Jadi karena saya ngobrolin saham syariah, maka di awal babnya itu pakai ayat Quran biar kelihatan syariahnya gitu. Dan biar kelihatan guru bahasa Arabnya, tapi nggak pakai huruf Arab, takutnya nggak kebaca sama banyak orang gitu. Cuman langsung terjemahannya aja gitu. Saya selalu mengutip itu, watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa, sekaligus kultum ini ya. Berbekal. biar langsung ke ingat takjil. Jadi berbekallah kalian semua, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan gitu. Itu kan saya ditegur dengan ayat itu ketika belajar investasi gitu. Kadang kita investasi itu fokusnya cuma cuan, untung, capital gain, dan yang lainnya. Ternyata ketika kita bicara syariah itu tidak melulu soal keuntungan. Tapi juga ada keberkahan, ada kenyamanan hidup, ada kebermanfaatan hidup. Dan itu bisa disimpulkan dengan satu kata, ketakwaan. Ketakwaan yang mungkin di agama lain adalah kepatuhan terhadap pencipta, akhlak yang baik kepada sesama, dan seterusnya. Nah, ketika bicara mindset investasi syariah, saya singkat dengan ABCDEFGH. Itu berarti ada berapa? 8 ya, 8 ABCDEFG 8. A-nya itu amanah. Amanah itu apa? Amanah itu melaksanakan sesuatu sesuai dengan kelayakannya, ajarannya, yang dimintanya seperti apa. Itu amanah kan? Itu amanah. Yang kedua, B-nya itu berkah. Kenapa? Kita nggak cukup investasi hanya untuk mengambil keuntungan, itu udah biasa. Tapi kalau ada keberkahannya itu lebih luar biasa. C-nya itu baru cuan, capital gain. Beli 1.000, jual 1.500. Kalau saham, kalau reksadana di UP-nya di 1.100, jual di 1.200. Beli properti, jual 1 miliar, beli 1 miliar, jual 1,5 miliar, itu capital gain atau cuan lah istilahnya. Kemudian ada D itu dividen. Jadi kalau yang konvensional biasanya capital gain dan dividen, cukup aja itu yang saham syariah itu. Tapi kalau yang syariah tambahin 2, A, B, C, D, amanah, berkah, cuan, dividen. Kenapa amanah dulu dan berkah? Karena kenapa juga nama komunitas kita itu syariah saham, bukan saham syariah? Ternyata ada hikmahnya, dahulukan syariah baru sahamnya gitu. Maka dalam polanya itu amanah dulu, kita menjalankannya sesuai dengan fatwa, sesuai dengan yang dibolehkan oleh para ulama dan juga oleh syariat. Baru mencari keberkahan, niatkan bahwa investasi itu nanti buat banyak orang, buat membangun lembaga pendidikan dan seterusnya. Kemudian baru yang sifatnya katakanlah duniawinya dapat, cuan dapat, dividen dapat. Kemudian E-nya apa? E-nya efisiensi. Kenapa investasi syariah itu efisien? Karena sejak tahun 2011 kita sudah ada SOTS ya Mas Fandi ya. Sistem online trading syariah Mas ya. Itu
kita belajar membeli saham tidak perlu dipusingkan mana syariah atau bukan, karena kalau sudah SOTS, kalau beli saham BBCA pasti dicoret, di reject by system, nggak bisa beli karena sahamnya non syariah begitu. Atau kita beli sahamnya BRIS ya, bukan pom-pom ya, beli sahamnya misalnya BRIS karena lagi naik juga sih, jadi aman. Kalau lagi jelek dibully saya biasanya. Maaf sih ngomongin BRIS terus tuh kan gitu. Tapi kalau naik ya ada yang muji juga ya. Makanya capek jadi pom-pomer itu, nggak usah jadi pom-pomer. Nah BRIS misalnya, BRISnya bener saham syariah, tapi belinya pakai utang margin, tetap nggak syariah. Di reject juga by system. Jadi yang namanya investasi syariah itu dua hal fokusnya. Pertama adalah efeknya atau instrumennya, yang kedua cara bertransaksinya. Itu saja sebenarnya. Kemudian F-nya apa? Filantropis. Apa maksud filantropis? Di beberapa sekuritas itu sudah ada yang mengintegrasikan antara investasi dengan amal. Contoh misalnya ada yang dengan zakat saham, infak saham, wakaf saham, seperti itu. Sedekah saham ada. Jadi filantropi tidak berhenti semata-mata untuk untung yang sifatnya duniawi, tapi juga menyimpan untuk hal yang sifatnya ukhrawi. Cocok banget buat bulan puasa temanya. Kemudian G itu apa? Growth. Growth itu pertumbuhan. Kenapa saya bilang bahwa investasi syariah itu bertumbuh? Teman-teman semuanya, kita perlu tahu bahwa investor syariah sampai Februari itu baru 118.000 orang. Penduduk Indonesia 270 juta. Investor kita baru nembus 10 juta baru tahun ini, pas masa Covid aja. Sebelum Covid itu stagnan di 1-2 juta. Sekarang melesat hampir 10 juta SID-nya. Dan kebanyakan itu saham dan reksadana dan juga obligasi dan sukuk. Nah, yang syariah baru 118.000. Bayangkan. 270 juta itu penduduk Indonesia. Yang melek tentang investasi baru 10 juta. Yang melek investasi syariah baru 100.000. Growth-nya berapa persen, berapa ribu persen lagi pertumbuhannya. Maka di tahun 2019 dan 2020 Indonesia itu menjadi nomor 1 di IFCI. Apa? Islamic Finance Country Index. Indeks negara keuangan syariah gitu. Kenapa nomor 1? Yang menjadi pembeda dengan Arab Saudi, Malaysia, mereka lebih duluan. Malaysia lebih duluan, Arab Saudi lebih dulu, Iran lebih dulu, Bahrain lebih dulu. Tapi disalip oleh Indonesia. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya, mohon maaf ya, sehebat-hebatnya Malaysia atau Arab Saudi atau Iran atau Bahrain, mereka akan mentok dengan jumlah penduduk. Sementara kita, bayangin, dari 270 juta baru 100 ribuan yang melek syariahnya, investasi syariahnya. Pertumbuhannya berapa ribu persen lagi. Maka saya sebut masa depan pasar modal adalah pasar modal syariah. Kenapa? Karena belum semua orang atau belum banyak yang melek tentang pasar modal syariah. Disitulah potensi growth-nya. Dan terakhir adalah H. H itu halal. Buat apa kita investasi tapi tidak halal? Karena aklul haram yuharikul a'dha ilal ma'asi. Begitu dalam satu hadis. Memakan barang haram itu akan menggerakkan anggota tubuh untuk berbuat maksiat. Silahkan sekarang lihat fenomena yang ada di Indonesia. Saya sebenarnya ditegur oleh guru spiritual saya. Kenapa di Quran itu harus makan itu harus halal dan thayyib. Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Halal duluan, thayyib belakangan. Tapi dua-duanya itu sama. Dua-duanya ada. Kenapa? Halal itu lebih ke spiritualitas. Dan thayyib itu lebih ke fisik. Jadi kalau ingin punya anak yang kuat fisiknya, yang sehat jasmani, sehat rohaninya, berilah asupan halal dan thayyib. Bukan hanya halal tapi juga harus thayyib. Ikan asin halal tapi kurang thayyib. Daging ayam itu thayyib tapi hasil maling juga nggak halal. Dua-duanya harus ada, halal dan thayyib. Itu asupan nutrisi yang kita yang sudah punya keluarga ya, nanti juga yang sudah akan berkeluarga misalnya, apa yang kita berikan sebagai bahan konsumsi itu yang akan membuat tenaga dan spirit dalam tubuh mereka. Jadi termasuk dalam investasi kita tidak boleh mengesampingkan kehalalan, karena halal itu yang membuat kita nyaman dan tenang dalam melakukan aktivitas lain. Itu mungkin hari panjang ya. Tapi itu kalau kita tarik luas itu ya memang pada intinya kalau semisal kita ngomongin bagaimana kita memandang investasi syariah ini, ya itu kan pertama tadi amanah, berkah. Itu kan berarti memenuhi yang ibaratnya sifatnya hubungan kita dengan yang di atas. Betul. Dan segala macam. Lalu juga karena kita sudah menyerahkan diri kita lah ibaratnya ya, maksudnya udah memasrahkan, udah taruh di syariah. Dari yang atas beliau memberikan rezekinya dengan dia cuan, dividen itu. Jadi kalau bisa ditarik memang luas. Mungkin itu yang bisa menjadi, ya berarti saya menarik kesimpulannya berarti pada intinya yang disampaikan oleh Mang Amsi ini kalau bisa di dalam buku itu, kalau misal berinvestasi dalam pasar modal syariah, teman-teman, mungkin kita lebih ke yaudah kita yakin aja sama saham syariah ini.
sudah dikuatin fundamentalnya tadi ya, growth-nya, penduduk investornya berapa, juga pengguna saham syariahnya berapa, itu ya Bang Amsi ya benar ya. Iya.